kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku rasakan kasih sayang di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatanku, haleluya, haleluya. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness gets away my fears. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me, and I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting, and I will sing forever. Lord, there is none like you. There is none like you, Jesus. Let's worship Him. Hallelujah. You've been so, so good to me. Thank you. God, you are beside me, always there to lead me, and I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting, and I will sing forever. Lord, there is no
Shalom teman-teman youth, apa kabar? Gue berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Terima kasih teman-teman karena teman-teman mau mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Omong-omong, pertanyaan soal kabar tadi berkaitan erat dengan apa yang akan gue bicarakan hari ini. Hari ini gue akan berbicara tentang bagaimana caranya kita menemukan sukacita di tengah-tengah kesedihan. Kedengarannya sulit ya. Sekarang kita ngomong tentang kesedihan dulu deh. Apakah teman-teman akhir-akhir ini dalam keadaan bersedih, depresi, sedih yang berkepanjangan? Gue berdoa mudah-mudahan sih tidak ya. Tapi kenyataannya, percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak membuat elu dan gua kebal terhadap kesedihan loh. Setidaknya di tahun ini gue pernah dengar ada cerita ada seorang pemimpin Kristen yang hebat sekali memberkati banyak orang di dunia barat sih. Kemudian memutuskan untuk meninggalkan iman Kristennya. Dan ketika dia meninggalkan iman Kristennya itu, dia menulis di sosial medianya lah gitu. Dia mengumumkan bahwa dia tidak lagi percaya pada Yesus. Kemudian paling tidak di tahun ini juga gue mendengar ada 2 pemimpin Kristen, lagi-lagi di dunia barat, yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 2 contoh tadi membuktikan pernyataan gue tadi, bahwa pengenalan kepada Tuhan Yesus tidak membuat elu kebal terhadap duka cita, kebal terhadap kesedihan. Bahkan kalau mau jujur, sebenarnya di Alkitab kita menemukan beberapa kali Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menangis. Jadi nyatalah bagi kita bahwa ya, kalau lu jadi orang Kristen bukan berarti Tuhan berjanji bahwa lu selama-lamanya tidak akan sedih. Bahkan ada kecenderungan nih, kalau lu kenal sama Tuhan Yesus, lu akan dihadapkan kepada beberapa cobaan yang bisa membuat lu sedih. Survei bilangan research di tahun 2018 terhadap 4.095 anak muda Kristen di Indonesia di 42 kota menyatakan bahwa sekitar 14% dari respondennya, jadi 14% dari 4.095 orang itu pernah berpikir untuk atau pernah mencoba untuk bunuh diri. Atau paling tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Dan alasan terbesar dari kenapa mereka mau membunuh diri adalah karena stres, karena kesedihan yang berkepanjangan. Nah, gue berharap kita semua tidak sampai ke tahap itu. Dijauhkanlah kiranya dari kita dan keturunan kita pikiran-pikiran seperti itu. Oke, jadi kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita tidak kebal terhadap rasa sedih. Bagaimana caranya kita bisa menemukan sukacita di tengah-tengah kesedihan? Bagi gue itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Tapi puji Tuhan, ada Alkitab, ada firman Tuhan yang bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan itu. Bagaimana caranya kita menemukan sukacita di tengah-tengah kesedihan? Gue mau ajak kita untuk membaca Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Gue bacakan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Teman-teman pernah dengar kalimat-kalimat ini? Kalimat-kalimat ini terdengar familiar? Iya. Mungkin beberapa pemusik, WL, atau ya jemaat di antara kita semua kayaknya pernah dengar ya. Ada sebuah lagu yang cukup populer yang kita nyanyikan berkali-kali yang terinspirasi oleh Mazmur 126 itu. Kalau nggak salah, judul dari lagunya adalah Sukacita Pengharapan. Lagunya kira-kira bunyinya kayak gini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, begitu seterusnya. Lagunya lagu sedih atau lagu senang? Kayaknya lagu sedih. Enggak ya, kayaknya lagu senang ya. Teman-teman, kalau misalnya kita dengar sekilas, Mazmur 126 itu sepertinya juga memang adalah Mazmur yang senang ya. Tapi kalau kita perhatikan benar-benar dari ayat 1 sampai ayat 6, kita melihat bahwa sebenarnya pemazmur menuliskan Mazmur ini dalam keadaan menderita, dalam keadaan bersedih. Makanya di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yang bagus sekali menurut gue. Perikopnya berjudul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Pemazmur itu menuliskan Mazmur 126 dalam keadaan menderita. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Yuk kita perhatikan lagi ya, ayat 1 sampai ayat 3. Dia bilang, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika Tuhan, berarti keadaan senang ini berada di masa lampau. Kemudian pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu dalam keadaan lampau. Pada kata itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Pada waktu itu, masa lampau lagi sukacitanya ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Keadaan lampau. Keadaan sekarangnya seperti apa di ayat 4? Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ini keadaan sekarang. Dia dalam keadaan, pemazmur dalam keadaan bersedih. Pemazmur berada dalam keadaan menderita. Penderitaannya apa? Pemazmur tidak tulis dan mungkin kita semua tidak akan pernah tahu. Tapi keadaan bersukacitanya, beberapa ahli Alkitab mengatakan di ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ini beberapa ahli Alkitab sepakat bahwa keadaan sukacita yang digambarkan di Mazmur 126 ini adalah keadaan sukacita ketika orang-orang Israel dibebaskan dari tawanan Babel setelah begitu lama mereka diasingkan ke Babel, dibuang ke Babel. Kemudian di zamannya Ezra dan Nehemia mereka balik dari Babel ke Yerusalem dan mulai kembali membangun Yerusalem dan Bait Allah dan kota itu sendiri ya. Jadi keadaan itu adalah keadaan yang seperti orang yang bermimpi, keadaan yang luar biasa sukacitanya karena mereka tidak menyangka-nyangka gitu. Nehemia itu disuruh balik bersama dengan orang-orang Israel itu seakan-akan seperti tiba-tiba aja gitu Tuhan buka jalan, Raja Babel mengizinkan bahkan menyuruh Nehemia untuk bawa orang-orang Israel dari Babel balik ke Yerusalem. Padahal mereka waktu itu dalam keadaan sebagai bangsa yang dijajah, yang ditawan di Babel. Setelah lama sekali mereka menunggu. Jadi keadaannya seperti orang yang bermimpi. Nah,
Gua mau sebelum kita lebih jauh ya ngomong tentang Mazmur 126, gua mau nanya dulu nih, apa perbedaan antara sukacita dan rasa senang? Apa perbedaan antara sukacita dan rasa senang? Selama ini mungkin kita berpikir bahwa ya senang ya sukacita, sukacita ya senang. Nah, ternyata paling tidak di Mazmur 126 kita menemukan bahwa sukacita itu tidak selalu identik dengan senang. Benar, sukacita itu ya seperti keadaan senang, ketawa dan lain sebagainya. Tapi sukacita itu tidak selalu selamanya senang. Tidak selalu terus-menerus senang. Kalau lu terus-menerus senang, itu keadaan yang dinamakan dengan tanda-tanda gila nomor 7. Tanda-tanda gila nomor 7. Selalu senang. Ya iyalah, contoh ya, misalnya gini. Ada teman lo yang meninggal, terus udah gitu lo senang, terus lo ketawa-tawa, ha gitu. Itu mungkin tanda-tanda gila nomor 7 ya. Sukacita itu tidak selalu seperti itu. Di ayat 5 dan ayat 6 kita lihat bahwa meskipun pemazmur itu dalam keadaan memiliki sukacita, tapi mereka juga pernah menangis. Dan mereka paham, mengerti, dan maklum akan keadaan tangis, bahwa tangis itu adalah keadaan nyata, keadaan yang memang harus terjadi. Lantas sukacita apa? Ya, sukacita itu keadaan luar biasa seneng yang tidak selalu selamanya nangis. Yang tidak selalu selamanya senang. Lu mungkin bisa nangis, tapi sukacita itu membuat lu tetap punya pengharapan, lu bisa bangkit lagi dan lu bisa senang kembali. Oke, balik ke pertanyaan besar kita ya. Bagaimana caranya kita bisa menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesedihan? Kita belajar di Mazmur 126 setidak-tidaknya ada 3 hal yang bisa membantu kita untuk menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan. Hal yang nomor satu, percaya pada Tuhan yang baik. Percaya pada Tuhan yang baik. Yuk, kita baca ayat 1-3. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Cara untuk menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan adalah nomor 1, lu harus percaya bahwa lu menyembah Tuhan yang baik. Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang baik buat lu. Tuhan yang merancangkan rancangan damai sejahtera dan penuh masa depan penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan. Teman-teman mungkin pernah berkata bahwa hidup gue penuh dengan penderitaan. Tapi apakah selama-lamanya seumur hidup lu menderita? Gue yakin enggak. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia pasti memberikan saat-saat, momen-momen yang dimana lu itu merasakan sukacita yang besar sekali. Contoh yang gue inget sekarang ini mungkin ketika gue waktu kecil mau pergi retret. Itu sukacitanya besar sekali, rasa senangnya itu besar sekali sampai gue gak bisa tidur karena sakingan senangnya mau pergi retret. Nah, apa sukacita, apa kesenangan yang Tuhan sudah berikan buat lo? Coba ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mungkin hal yang kesenangan yang lu dapet tidak selalu besar. Akhir-akhir ini misalnya lu makan makanan yang enak. Gue seneng banget kalau dapat makan makanan yang enak.
Atau mungkin sukacita yang lu dapatkan adalah sukacita yang memang benar-benar besar. Akhir-akhir ini lu mendapat pekerjaan. Akhir-akhir ini lu lulus dari kuliah. Akhir-akhir ini lu lulus dari sidang. Akhir-akhir ini lu masuk ke jurusan yang lu mau. Kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan ini. Di masa-masa yang sulit, percaya kepada Tuhan yang baik bisa membantu kita untuk menemukan pengharapan dan pada akhirnya menemukan sukacita yang besar di dalam Tuhan. Jadi bagaimana cara kita untuk menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan? Nomor 1, ya percaya pada Tuhan yang baik. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Lantas, bagaimana cara kita menemukan penderitaan menemukan sukacita di dalam penderitaan? Nomor 2, kita lihat di ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kalau tadi nomor 1 percaya kepada Tuhan yang baik, nomor 2 percaya kepada Tuhan yang ajaib. Cara kita menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan, percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Pemazmur menggambarkan Tuhan bisa memulihkan keadaan sukacita seperti Tuhan memulihkan batang air di tanah Negeb. Sedikit cerita ya supaya kita bisa mengerti ayat 4 ini. Tanah Negeb adalah sebuah area di selatan Israel yang kering sekali. Dan kebanyakan, sebagian besar dari tanah Negeb itu adalah berupa gurun. Jadi kering sekali, benar-benar kering. Nah, pernah ngebayangin ngelihat sungai di tengah-tengah gurun? Kedengarannya aneh ya. Tapi ini nyata. Tanah Negeb itu dalam 1 tahun mendapatkan 224 mm air hujan. Dan ketika hujan di hulu, tiba-tiba tanah Negeb itu dialiri oleh sungai. Tiba-tiba, secara ajaib, yang tadinya kering tiba-tiba ada sungainya. Jadi pemazmur itu menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan memulihkan keadaan mereka itu bisa dengan cara yang ajaib, cara yang seperti mujizat, seperti ngelihat sungai di tengah-tengah gurun gitu. Nah, kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu kalau mau bisa loh membalikan keadaan kita dari keadaan sedih menjadi sukacita dengan seperti membalikan tangan mudahnya. Bagi kita kelihatannya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu bisa mengaliri gurun, apalagi membalikan keadaan lu yang sekarang dalam keadaan bersedih menjadi keadaan sukacita. Jadi bagaimana cara kita menemukan sukacita di tengah-tengah kesedihan? Nomor 1, percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan pasti mau tolong lu. Nomor 2, percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan itu pasti bisa membalikan keadaan lu yang sedih sekarang ini menjadi keadaan bersukacita. Nah, yang terakhir di ayat 5 dan ayat 6, kalau tadi 1 percaya pada Tuhan yang baik, kemudian percaya pada Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Percaya bahwa Tuhan baik, percaya bahwa Tuhan ajaib, percaya bahwa Tuhan berdaulat. Berdaulat itu artinya apa? Berdaulat itu artinya berkuasa penuh. Atas apa? Atas proses, atas hasil. Ayat 5 dan ayat 6 kita baca. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur itu menempatkan 2 antonim
di satu kalimat. Dua hal yang bertentangan di dalam satu kalimat. Mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Air mata dan sorak-sorai. Menangis, sorak-sorai. Menangis, sorak-sorai. Di tengah-tengah antara dua antonim, dua pertentangan itu ada proses. Prosesnya menabur dan menuai, berjalan maju dan menabur benih, dan pulang dan membawa berkas-berkasnya. Cara kita untuk menemukan sukacita di tengah-tengah kesedihan adalah percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Berdaulat atas apa? Berdaulat atas proses, berdaulat atas hasil, berdaulat atas ruang dan waktu. Tidak selama-lamanya lu akan berada di dalam keadaan sedih. Tuhan akan membawa lu, akan memproses lu, akan membimbing lu sepanjang proses itu sampai lu mendapatkan hasil yang Tuhan mau. Sampai lu mendapatkan sukacita. Tidak selama-lamanya lu akan ada dalam keadaan menangis. Tapi tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, pemazmur juga seperti seakan-akan berusaha mengatakan bahwa kita juga harus menindaklanjuti rasa percaya ini dengan tindakan iman. Jangan cuma percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, tapi juga kerjakan bagian elu. Contoh, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Jadi, lu nangislah. Nangis itu sehat, nangis itu baik. Tapi jangan lu nangis terus-terusan seperti orang yang tidak punya pengharapan dan tidak mengerjakan apa-apa. Pemazmur bilang, lu menangis, tapi lu harus menabur. Baru nanti akan menuai. Lu menangis, tapi sambil menangis, lu jalan maju sambil menabur benih. Nanti lu akan pulang, pasti, sambil bersorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya itu apa ya? Ya kebaikan Tuhan yang lain, sukacita besar yang akan menanti lu. Jadi bagaimana cara lu menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan? Ya lu harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas proses. Kalau lu lakukan proses itu, kalau lu berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan ganjaran yang setimpal sesuai dengan apa yang lu lakukan. Bahkan berlipat-lipat kali ganda. Kalau misalnya Tuhan mau. Begitu ya. Di bukunya John Maxwell, Developing the Leaders Around You, John Maxwell menuliskan sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Dia tulis begini. Dr. G. Campbell Morgan bercerita tentang seorang lelaki yang tokonya habis dilalap api dalam kebakaran besar di Chicago. Keesokan harinya ia tiba di reruntuhan tokonya sambil membawa meja yang kemudian ia letakkan di tengah-tengah puing-puing yang sudah hangus. Lalu ia memasang papan tanda bertuliskan kalimat optimis di atas meja itu. Semuanya hilang, kecuali istri, anak-anak, dan harapan. Besok pagi toko ini akan beroperasi seperti sedia kala. Luar biasa ya. Kita harus yakin bahwa kita tidak akan selama-lamanya dalam keadaan bersedih. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas proses. Sehingga jangan terus-terusan nangis. Jangan nangis terus meringkuk di kamar terus nggak ngapa-ngapain. Tapi lu harus tindak lanjuti rasa percaya lu terhadap Tuhan yang berdaulat ini dengan terus maju. Mulai menabur. Lakukan tindakan-tindakan iman. Percaya suatu saat Tuhan yang berdaulat atas proses itu bisa membantu lu, bisa membawa lu dari keadaan sedih, ke dalam keadaan sukacita. Gue mau ulang. Bagaimana caranya kita menemukan harapan, menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan? Nomor 1, percaya bahwa Tuhan yang lu sembah adalah Tuhan yang baik.
Dia merancangkan hal-hal yang baik buat lu, masa depan penuh harapan. Nomor 2, percaya bahwa Tuhan yang ajaib. Dia bisa memulihkan keadaan lu dengan cara yang ajaib kalau dia mau. Dan nomor 3, percaya bahwa Tuhan yang lu sembah adalah Tuhan yang berdaulat atas proses. Sehingga lu melakukan tindakan iman dan terus berjalan di dalam proses itu. Menangislah ketika lu memang harus menangis, tapi jangan terus-terusan berada di dalam tangisan itu. Lu harus maju, mulai menabur, mulai berjalan di dalam Tuhan. Gue mau ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, namun hamba yakin Tuhan yang hamba sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, Tuhan yang berdaulat atas proses dan hasil. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan orang-orang yang mendengarkan pada hari ini. Kalau mereka dalam keadaan bersedih, keadaan berduka cita, mari Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami berharap kepada Tuhan. Kiranya pada waktunya Tuhan sendiri yang mengubah duka cita kami menjadi sukacita. Terus pimpin kami Tuhan di dalam proses. Terus pimpin kami supaya kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan pada akhirnya menemukan dan mendapatkan sukacita sejati dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you Yud. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered.